Shalom, selamat pagi. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, beberapa bulan yang lalu, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang berita dan pemahaman kalian tentang berita sudah diukur melalui ulangan harian. Jadi untuk hasilnya nanti akan dibagikan minggu depan melalui raport online. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu bab 2 tentang iklan sarana komunikasi, agar anak didik Bapak semua mempersiapkan bukunya juga. Boleh kamu baca bukunya, buku Bahasa Indonesia kelas 8. Bapak ambil dari buku paket dari internet. Baik, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita agar nanti kamu semua dapat memahami apa yang hendak dicapai pada pembelajaran ini. Jadi sebentar lagi sambil kita mengikuti pembelajarannya, sambil Bapak juga sampaikan apa tujuan pembelajaran ini. Baik, iklan itu merupakan sarana komunikasi. Dalam bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat, baik itu dari televisi, baik dari media sosial, baik dari YouTube, dan lain sebagainya. Apa tujuan iklan itu? Iklan di situ bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi pembacanya atau pendengarnya untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh iklan itu. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Jadi, dalam menawarkan segala produk sebuah usaha, perusahaan tersebut harus membuat iklan untuk menawarkan produknya tadi agar dikenal oleh masyarakat yang menjadi konsumennya. Dengan adanya iklan tersebut, anggota masyarakat bisa saja terpengaruh untuk membeli barang
atau jasa yang ditawarkan. Jadi, agar sebuah iklan itu bagus, agar sebuah iklan itu berhasil mempengaruhi pembaca, kalian harus mengetahui unsur-unsur iklan. Ya. Jadi dari unsur iklan ini akan dijelaskan yang pertama mengenai pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan. Yang pertama, pengertian dan fungsi iklan. Mari kita perhatikan teks yang ada di buku kita. Membaca untuk meraih prestasi. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Kamu sudah memaklumi bahwa teks di atas disebut iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Jadi iklan tersebut mengharapkan agar khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Jadi, berdasarkan contoh itu, iklan itu merupakan sebuah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur-unsur yang ditampilkan pada iklan bisa saja berupa gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, iklan ini adalah bagian dari sebuah industri yang berskala besar. Tapi sekarang, dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti di bawah ini. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak. Bertambah hari bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun, dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu terdapat istilah slogan dan poster. Jadi iklan, slogan, dan poster ini merupakan bentuk penawaran, ya, barang atau jasa. Jadi iklan, slogan, dan poster ini merupakan
bentuk yang berbeda, walaupun pada tujuannya adalah sama. Baik, kita perhatikan apa itu slogan. Ya, kita perhatikan apa itu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi berbeda dengan iklan tadi. Kalau iklan tadi bisa disertai dengan gambar, bisa juga disertai dengan kata-kata. Dia berbentuk visual. Ya. Sedangkan kalau dia slogan, ini merupakan kalimat pendek yang berbentuk seperti pegangan hidup atau semboyan atau motto. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tiada hari tanpa prestasi. Nah, itu dia bentuk daripada slogan. Bentuknya kalimat pendek, ya, yang mengandung makna. Selanjutnya, poster. Ini berbeda lagi dengan iklan, berbeda lagi dengan slogan tadi. Dia kalau poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar, ya, yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Mari kita perhatikan yang menjadi contohnya. Perhatikan juga di bukumu. Ini yang Bapak lingkari. Ya. Ini bentuk daripada poster. Poster tadi isinya berupa kata-kata dan gambar. Seperti contoh ini. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Tampak pada contoh itu bahwa contoh itu merupakan poster yang tidak begitu jauh bedanya dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada khalayak, kepada masyarakat. Namun, poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Misalnya, dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Itu dia perbedaan poster, slogan, dan iklan. Walaupun masing-masing juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Baik, jadi jelas tadi perbedaan iklan, perbedaan poster, dan perbedaan slogan. Ya. Kalau dia tadi poster berupa kata-kata dan gambar, kalau slogan tadi berupa kalimat singkat, kalau iklan tadi dia berupa gabungan kata, gambar,
yang ditayangkan melalui televisi, melalui radio, maupun melalui media sosial. Ya. Oke. Jika ada anak didik kami yang ingin bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya pada Google Classroom. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut pada materi selanjutnya, tetap pada iklan, slogan, dan poster. Agar nanti kamu persiapkan melalui membaca buku tentang iklan, slogan, dan poster. Nanti ke depannya kita akan semakin mendalami bagaimana itu bentuk iklan, bagaimana bentuk poster, dan bagaimana bentuk daripada slogan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Tetap semangat, meskipun kita tetap tidak bisa bertatap muka, tapi dengan pembelajaran daring ini, ilmu kita tidak boleh berhenti. Sekian pembelajaran dari Bapak, sampai bertemu kembali. Shalom.